Haitsu qala aidan fi ayatin ukhra laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasma'ul mayyita salasah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang mulia. Insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang bersyukur ini. Apa kata beliau? Man lam yashkurul qalil, siapa saja yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang relatif sedikit ataupun kecil, maka kata Nabi lam yashkurul katsir, dia belum mensyukuri nikmat Allah yang besar ataupun banyak. Man lam yashkurin nas, kata Nabi, siapa saja yang tidak mau mensyukur bahwa Allah yang berasal dari sesama manusia, lam yashkurillah, maka dia belum mensyukuri nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri apa adanya. Masjid ini dulu yang saya tahu, masya Allah, separuh ini masjid kita dulu. Tapi alhamdulillah dengan peningkatan, alhamdulillah hari ini kita sholat lebih nyaman, lebih nyaman, lebih tenang, lebih adem. Ini patut kita syukuri. Minimal ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatu iman yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Tadi di mukadimah tadi saya membacakan sebuah ayat yang sangat penting. Maka pada siang yang bahagia ini izinkan Al-Fakir untuk senantiasa mengajak, khususnya di sendiri, umumnya bagi kita semua, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti siap menjalankan segala perintah Allah, dan takwa dalam arti siap meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hidup kita perlu peningkatan. Kita perlu perubahan. Tentunya perubahan itu dari yang lebih baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Bukan sebaliknya, dari yang baik menjadi hancur. Tidak, itu bukan perubahan, itu penghancuran namanya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita perlu perubahan. Bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Ma'asyarul muslimin saya coba yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka pada siang yang berbahagia ini saya mengambil tema yang sangat penting bagi kita semua, yaitu tema nikmatnya berbagi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam tadi di mukadimah saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Mathalul ladzina", perumpamaan orang-orang yang yunfikuna amwalahum, meninfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin, seperti satu butir, ambatat sab'a sanabil, menumbuh satu butir itu menumbuhkan 7 butir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap butir itu ada 100 bulir lagi, sehingga melahirkan 700 kali lipat. Wallahu yudhaifu liman yasha, maka Allah memberikan janji bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Bukan saya yang berjanji, bukan presiden yang berjanji, bukan menteri ekonomi yang berjanji, tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk kita. Bagi siapa orang yang mau menginfakkan hartanya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala,
maka janji Allah akan melipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan siapa orang yang dia kehendaki. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat tidak berlebihan bila kita katakan bahwa ayat ini adalah ayat untuk membuat kita kaya. Tentang apa? Tentang sedekah. Siapa yang ingin sedekah, siapa yang ingin kaya, bersedekahlah, berbagilah bersama orang-orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbagilah ke masjid, dan masjid ini berilah amanah kepada masjid supaya masjid ini membagikan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka itu janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maka saya mengajak teman-teman sekalian, mari kita saling berbagi. Bil khusus 20 Oktober kita sudah berganti presiden. Maka apa yang bisa kita lakukan, masyaallah muslimin rahimakumullah? Lihatlah tetangga kita, ada yang belum makan, ada yang belum mendapatkan rezeki. Berbagilah. Bila perlu berbagi itu dititipkan ke masjid, kepada DKM. Bersedia tidak menerima amanah dari jamaah masjid untuk dibagikan kepada anak-anak yatim, atau bagi kepada orang yang memerlukan? Saya yakin mereka dengan senang hati membagikan semua itu. Maka inilah, jadikan masjid ini sebagai tempat agent of change, tempat perubahan. Bukan tempat mencari cuan, tapi tempat perubahan. Apa yang kita butuhkan di masyarakat kita? Kita butuh anak-anak kita, kita butuh anak-anak remaja kita pengajian. Mereka belum bisa baca Quran, silakan berikan kesempatan pada orang-orang masjid untuk mengajarkan Al-Quran, qiraatul Quran. Untuk orang tua yang belum bisa baca Quran, silakan Pak, belajar di sini. Maka inilah yang harus kita pegang, bahwa kita membutuhkan perubahan sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, perubahan sebagai seorang warga negara Republik Indonesia. Kita orang Indonesia, semua orang Indonesia pasti butuh menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka musyawarahkan segala keperluan yang ada di masjid ini. Masjid ini kurangnya, misalnya kurang musola, Pak DKM, saya menyumbang 50.000 untuk tiap bulan. Tolong jadikan saya sebagai donatur tetap. Maka masyaallah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk mendoakan setiap hari bagi orang-orang yang bersedekah, berinfak. Apa kata Rasulullah? Ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak pada hari ini. Itu doa malaikat, Pak, bukan doa kita. Kalau doa malaikat tuh malaikat yang betul-betul pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendoakan bagi orang yang berinfak hartanya. Kalau malaikat yang berdoa, kira-kira diterima atau tidak? Subhanallah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat ini adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa mungkin diundur atau tidak langsung dikasih, tapi kalau malaikat subhanallah, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan siapa yang dia kehendaki, kata Allah. Bukan kata caleg, bukan kata presiden, bukan kata saya, tapi saya sampaikan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah yang maha luas, Allah yang maha kaya, alim, dan ia mengetahui siapa yang pantas untuk menerima ganjaran yang berlipat ganda itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan fastabiqul khairat, berlombalah kalian untuk mencari, untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk bersedekah, karena saudara-saudara berbahagia,
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah amalan yang sangat update, sangat mulia bagi kita. Karena orang yang bersedekah bukan hanya bertransaksi dengan sesama manusia, tapi dia bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini orang tetangga saya ada yang anak yatim, 2 orang butuhkan dana. Jadikan mereka, senangkan yatim. Masih ini butuh seorang ustadz, seorang guru ngaji. Silakan Pak Ustadz pada KM, tolong ini saya serahkan 100.000 tiap bulan Pak untuk guru ngaji di sini supaya mereka mendapatkan transportasi yang cukup. Tolong dibagikan Pak. Masya Allah, itu Allah akan melipat gandakan 7 kali lipat, 700 kali 100.000 jadi 700.000 kali 700. Allah yudhaifu ma yasha. Maka ayat ini menyatakan bagi orang yang tidak ada kata miskin bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata jatuh miskin bagi orang yang bersedekah kepada saudara-saudaranya, bersedekah kepada masjid, bersedekah kepada orang-orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Setiap Jumat kita diberikan pesan oleh khatib untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan iman dengan meningkatkan sedekah dan infak kita kepada saudara-saudara kita yang ada di masjid ini ataupun yang ada di luar masjid, tetangga kita, saudara kita yang sudah punya anak yatim. Maka jangan lupa Pak, sayangi mereka. Mereka pasti membutuhkan pertolongan kita. Yang tahu siapa? Pamannya, encang-encingnya yang tahu. Nggak mungkin mereka akan datang merengek-rengek kepada pamannya. Tapi kita yang harus mengerti bahwa mereka membutuhkan bantuan untuk sekolah, untuk makan pagi hari, makan siang hari, makan malam hari. Santuni mereka. Maka kita perlu masjid yang betul-betul amanah untuk menjalankan ini. Masya Allah, subhanallah. Insya Allah masjid ini dengan tim dari DKM Ustaz Hamana, insya Allah menjadi amanah bagi kita semua. Maka titipkanlah amanah itu kepada masjid ini. Insya Allah meskipun dengan senang hati membagikan kepada saudaranya yang membutuhkan, baik dalam bentuk beasiswa ataupun dalam bentuk sembako, pembagian sembako. Subhanallah. Ini harus kita karena sekarang kita Masya Allah, negara ini luar biasa Pak. Negara kita ini tinggal bulan Mei nanti tanggal 20 Mei kita sudah berganti presiden. Yang tadinya Bapak Joko Widodo kembali kepada akan beralih tangan ke Bapak Prabowo. Mudah-mudahan kita doakan Pak Prabowo ini menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang peduli kepada umat Islam, peduli pada negaranya, peduli kepada warganya, peduli kepada orang-orang yang susah, peduli kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita hanya bisa berdoa. Maka dari itu sebagai pengurus masjid, perlulah kita ada sedikit kepedulian terhadap tetangga kita, kepedulian terhadap saudara kita yang tak mampu. Siapa tahu mereka lebih membutuhkan. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, ini masjid luar biasa. Dulu masih di sana sebelah, tapi semakin maju dan berkembang. Maka tolong ramaikan masjid ini, ramaikan sholatnya,
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rawatibnya tolong diisi. Setiap sholat ada imamnya. Setiap sholat ada pemimpinnya, insya Allah. Maka masyaallah muslim rahimahullah, bersyukurlah. Dulu kita masih kecil, sekarang sudah besar, alhamdulillah. Hingga kita bagaimana meramaikan, memakmurkan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi sudah ada YouTube-nya, masya Allah. Saya yakin untuk mendapatkan subscriber di masjid ini mudah. Maka untuk YouTubernya siapa nih pelaksana apa? Untuk yang operator YouTube-nya ini, masya Allah, tolong ditambah di subscribe semua. Insya Allah menambah cuan bagi orang YouTube-nya, insya Allah. Amin ya Allah. Dan YouTubernya jangan lupa 10% untuk masjid, 10% untuk sembako masjid, oke? Maka kerjasamalah dengan pengurus masjid, insya Allah. Wajibkan seluruh jamaah untuk menjadi subscriber Anda. Wajibkan jamaah dengan kerjasama dengan masjid, dengan DKM. Wajibkan mereka menjadi subscriber dan tontonan yang luar biasa, hampir tiap hari ditonton. Insya Allah. Maka semuanya akan mendapatkan keberkahan dari YouTube ini, insya Allah. Ini ilmunya, Pak. Ini ilmunya, ada ilmunya nih YouTube ini. Ada ilmunya nih. Berapa kali nonton dalam sebulan dapatkan sekian, ratus sekian. Ustadz Abdul Somad dari YouTube aja dapat 500 juta rupiah, 500 juta. Siapa yang nonton, Pak? Kita yang nonton. Menonton untuk apa? Beliau jadikan sebagai pesantren, Pak, pembangun pesantren. Beliau. Alhamdulillah. Maka YouTube ini adalah salah satu alternatif kita untuk menghasilkan fulus, menghasilkan cuan. Ya. Ada lagi lewat TikTok. Ya. TikTok bisa, Pak. Silakan, Pak, dikembangkan ke TikTok. Kemudian live TikTok bisa dikembangkan, Pak, ya. Live TikTok. Lalu dari situ bisalah kita untuk indahnya berbagi. Berbagilah. Berbagi infak, berbagi sedekah. Masing-masing yang butuh, orang-orang tenaga warga sini yang butuh biaya sekolah anak-anak, ya, insya Allah kita bisa talangin, masjid ini bisa talangin dengan YouTube. Dengan catatan semua jadi subscriber, semua jadi penonton, dan insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dari YouTube-nya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan khutbah yang sekarang ini dapat manfaat bagi kita, agar supaya kita senantiasa berbagi sedekah, berbagi infak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini izinkan Al-Faqir menyampaikan dua hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salasah. Kenapa kita harus berbagi infak sedekah? Karena ketika kita mati, Pak, saya mati, Bapak mati, digotong ke mana? Ke tempat kuburan kita hanya yatba'ul mayyita salasah. Hanya 3 yang menemani kita. Yang pertama ahluhu wa maluhu. Yang pertama adalah ahlu keluarganya.
Yang kedua, malu hartanya. Dan yang ketiga adalah amalu, amalnya. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mau bergabung dengan saya ketika saya mati. Lalu ditinggalkan oleh keluarganya. Ya'mal faya, kata Rasulullah, faya jausnani, yang dua akan pulang. Keluarganya akan pulang, hartanya akan pulang. Wa faya jausnani wa yabqa wahid, yang tersisa cuma satu, Pak. Yang setia menemani kita pada saat kita meninggal dunia, jenazah itu adalah wa yabqa wahid, yaitu amaluhu, amal kita. Kalau dulu kita pernah bersedekah untuk kita, bersedekah jariah untuk diri kita, maka sedekah itulah yang akan menjadikan, yang akan menolong kita di akhirat nanti, yang dia di alam barzakh, yaitu alam kubur kita. Rasulullah SAW telah mengatakan, rezeki itu bukan yang ada dalam, bukan yang ada di rekeningmu, tidak. Bukan yang ada di danamu atau di ofomu, bukan rezeki itu. Rezeki itu adalah maka tahu apa yang kau makan, fafnaitah, maka yang kau makan itu adalah akan busuk. Wa ma labistahu, apa yang kau pakai akan lapuk. Wa ma tasaddaqta, apa yang kau sedekahkan, itulah famdoita, itulah yang akan mengekalkanmu di akhir nanti. Ketika kita bersedekah di dunia ini, maka insya Allah di alam kubur, sedekah itu, kata Rasulullah, kullu mri'in tahta zilli sedekatihi, semua sedekah itu akan, semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Hadirin mereka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10-11. Laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau, bagaimana nasib orang-orang terdahulu meninggal dunia, Pak? Mereka saat ini sedang menunggu ke hari kiamat. Sedang menunggu hari kiamat tiba. Tapi mereka terisak-isak menangis, laula akhartani, kalau seandainya engkau tidak menunda kematian kami ya Allah. Lalu kata Allah apa? Allah, kalau engkau ingin hidup saat ini, kamu apa? Kata Allah, laula akhartani. Allah menjawab, fasaddaq wa aku minas sholihin, aku ingin bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Masyaallah, muslimin rahimakumullah. Orang yang dulu enggak pernah sedekah ingin sekali bersedekah, karena mereka rasakan betapa susahnya orang berbagi, bersedekah. Ingin balik ke dunia nggak mungkin, karena mereka sudah telah mati. Maka Allah ceritakan, fa'asaddaq, aku ingin bersedekah, wa aku minas sholihin. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, masih ada 3. Ida, kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam, kalau ada anak Adam meninggal dunia, in qata amalu, terputuslah semua amalannya, illa min salatin, kecuali 3. Shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa bihi awal salih. Yang pertama adalah sedekah jariyah, aw ilmun yuntafa bihi, atau ilmu yang bermanfaat, awal salih, anak yang saleh. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, Pak, mereka menangis, minta, menunggu kiriman doa dari anak yang soleh. Kirimlah mereka doa, kirim mereka sedekah. Ini atas, niatkanlah sedekah itu untuk atas nama bapakmu, atas nama ibumu, atas nama nenekmu, agar supaya mereka mendapatkan naungan daripada sedekahnya, daripada keturunannya, yaitu anak yang soleh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah kira-kira kesulitan atau penderitaan orang-orang yang sedang berada di alam barzakh. Mereka menunggu dan menanti doa dari anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Maka bagi bapak ya ibu yang masih punya kesempatan untuk berinfak, berinfaklah, bersedekahlah, dan niatkan untuk saya, untuk pribadi. Karena setiap orang yang ingin berinfak tidak mungkin untuk, jarang sekali kita temukan saya berinfak untuk nenek saya, kakak saya. Susah, Pak. Bayangkan. Karena hidup itu masih butuh biaya. Biaya sekolah, biaya makan, biaya hidup. Masih butuh. Lalu siapa? Kitalah yang harus mempersiapkan diri kita untuk bersedekah.
Kata Rasulullah, maaf apa yang kau makan hari ini adalah itulah rezekimu. Fa'afnaitah, maka apa yang kau makan, ma'akaltahu fa'afnaitah, apa yang kau makan sudah busuk. Wa ma labistahu fa'ablaitah, apa yang sudah kau pakai akan menjadi lapuk. Wa ma tasaddaqta, apa yang kau sudah sedekahkan, itulah yang akan menolongmu nanti. Fa'amdaitah, itu yang akan menolongmu di hari kiamat nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita tetap istiqomah untuk berbagi orang-orang. Berbagilah kepada saudara-saudaramu, tetanggamu, ponakanmu yang masih kecil-kecil, yang bapaknya sudah tak ada. Berbagilah bagi mereka. Jadikan mereka senang, tertawa dan bergembira. Karena kata Rasulullah SAW, ittaqu da'wat. Jangan kau remehkan kebaikan itu, karena kebaikan itu janganlah kau remehkan karena kebaikan itu bukan hanya jangankan kau berikan senyummu kepada sedekah, itu adalah merupakan sedekah bagimu. Walau antar kau akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, tersenyumlah ketika kita bertemu dengan orang lain, tetanggamu yang sulit. Tersenyumlah mereka. Itulah salah satu sedekah yang paling murah bisa kita lakukan untuk saudara kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Malah kita doakan mereka, mudah-mudahan senantiasa membuka lapang hati mereka untuk bersedekah pada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunlah anak-anak kami ya Allah. Ampunlah saudara kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sembuhkanlah kami yang sakit di tempat ini ya Allah. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di rumah kami ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.